Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farhandika Nurrohman dari kelas K23A TIF. Di video kali ini, saya ingin mendemonstrasikan sistem yang sudah saya buat, yaitu sistem informasi akademik. Nah, awal-awal di sini saya ingin menunjukkan file-file yang sudah ada atau kelas-kelas yang sudah saya buat. Yang pertama ada kelas main, tentunya sebagai kelas utama. Lalu ada kelas Civitas Akademika sebagai kelas induk. Di sini juga ada kelas penilaian sebagai kelas abstrak juga. Selanjutnya ada kelas mahasiswa yang isinya ini. Selanjutnya ada kelas dosen dan kelas administrasi. Mungkin untuk mempersingkat waktu, saya langsung saja ke outputnya ya. Nah, di sini pertama-tama kita akan disuruh untuk memasukkan nama dari mahasiswa. Misalnya nama saya. Selanjutnya kita akan disuruh untuk memasukkan dari ID mahasiswa tersebut. Hanya satu-satu aja ya. Nah, setelah semua masuk, kita akan disuruh untuk memasukkan nama dosen juga. Nah, biasanya Pak Budi aja. Nanti, selanjutnya di sini bisa dilihat kita juga disuruh untuk masukkan ID dosennya. Maka nanti akan muncul status kehadiran dari mahasiswa dan dosen seperti ini. Seperti Farhandika sebagai mahasiswa telah hadir dan Farhandika mahasiswa tidak mengajar. Lalu Pak Budi sebagai dosen telah hadir dan Pak Budi sebagai dosen sedang mengajar. Selanjutnya di sini ada fitur kelola jadwal kuliah. Di sini kita akan disuruh untuk memasukkan jumlah mata kuliah yang akan kita ambil. Nah, misalnya kalau kita masukkan huruf nih, maka akan muncul inputan tidak valid atau masukkan angka saja. Selanjutnya kita masukkan angka 0, maka akan muncul juga perintah untuk jumlah mata kuliah harus lebih dari 0. Kita masukkan 2 saja. Di sini kita akan disuruh untuk memasukkan nama dari mata kuliah tersebut apa saja. Dari mata kuliah kita ambil contoh database. Nah, selanjutnya di sini kita akan disuruh untuk memasukkan hari mata kuliah ke-1 itu. Misalnya hari Sabtu. Nah, selanjutnya kita akan disuruh untuk masukkan mata kuliah ke-2. Kayaknya kita pemrograman aja. Kita juga akan disuruh untuk masukkan harinya juga. Nah, maka akan muncul di sini jadwal kuliah dari mahasiswa. Ada sini database pada hari Sabtu, pemrograman pada hari Minggu. Nah, di sini kita akan disuruh untuk memasukkan inputan nilai mahasiswa. Untuk nilai mahasiswa ini hanya bisa dimasukkan oleh dosen. Seperti ini nih. Nah, karena saya masang set nilai di dosen, jadi hanya dosen yang bisa memodifikasinya. Dan untuk nilainya juga seperti ini. 60% untuk esai, 40% untuk pilihan ganda, dan 80% dari nilai praktik. Kita lanjut. Misalnya untuk ujian tertulis kita masukkan huruf. Nah, ini kalau kita masukkan huruf ya.
bukan angka, maka akan muncul inputan tidak valid. Lalu kita akan disuruh untuk masukkan angka 0 sampai 100. Kita coba lebih dari 100 ya. Nah, kalau kita lebih dari 100 maka akan muncul perintah nilai harus antara 0 dan sampai 100. Kita ambil yang kecil saja. Untuk ujian tertulisnya kita dapat 7. Untuk pilihan gandanya kita dapat 8. Nah, maka akan muncul seperti ini. Karena dosen yang memasukkannya, yang hanya bisa memasukkan nilai, akan muncul seperti ini. Nilai berhasil ditambahkan untuk mahasiswa Farhandika. Selanjutnya kita masukkan nilai untuk ujian praktik. Kita masukkan 8. Nah, di sini juga akan muncul seperti tadi, nilai berhasil ditambahkan untuk mahasiswa Farhandika. Selanjutnya maka akan muncul daftar nilai dari mahasiswanya. Nih untuk ujian tertulis maka semuanya ditotal jadi 7,4 IPK-nya. Dan untuk ujian praktik jadi 6,4. Untuk laporan akademik di sini akan muncul karena kita panggil dari sini, dari kelas staf administrasi, maka akan mencetak ini laporan akademik mahasiswa. Dan yang di dalamnya ada nama, ada ID dari mahasiswa tersebut, ada statusnya, dan total dari IPK yang kita dapatkan dari sini. Lalu ada jadwalnya, ada jadwal kuliah juga seperti ini. Mungkin segitu saja demonstrasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.